Dengan langkah pelan ku dekati kamar mereka dan mengambil posisi dekat jendela. Apa yang kulihat benar-benar membuat jantungku berdebar dan gairahku meningkat. Tubuh putih mulus Neng Shinta saat itu sedang menggelepar-gelepar saat lidah suaminya menyusuri setiap jengkal kulitnya. Sungguh, pemandangan yang kontras. Halo viewer aku yang ganteng dan cantik. Aku Glass. Malam ini hadir untuk menceritakan kisah yang mind-blowing banget dalam fantasinya yang akan memecahkan pikiran kalian. Aku akan bercerita tentang seorang pelayan rumah tangga yang suka mengintip majikannya. Wow. Ya, dalam kebiasaan buruknya itu, tak disangka dan tak diduga, si pelayan mendapatkan rezeki durian runtuh. Penasaran ceritanya? Yuk kita simak. Gairah terlarang, sang pelayan dan kedua putri majikannya. Bagian 1. Pengabdian yang berubah menjadi nafsu. Namaku Hasan. Usiaku saat ini 57 tahun. Pekerjaanku sebagai penjaga merangkap pembantu rumah tangga pada keluarga Pak Broto. Aku ikut keluarga Pak Broto sudah 30 tahun. Saat itu, Pak Broto masih menjadi seorang pegawai rendah di sebuah instansi pemerintah. Namun karena kepandaiannya, karier beliau terus menanjak, hingga dia memasuki pensiun dalam keadaan jabatan yang sangat mentereng. Aku mengabdi telah cukup lama dari mereka masih biasa-biasa hingga keluarga ini berhasil menjadi keluarga yang sangat terpandang dan terhormat di masyarakat. Pak Broto memiliki 2 orang putri yang cantik-cantik dan masing-masing telah berkeluarga. Nama anak-anak Pak Broto adalah Shinta dan Siska. Di usianya yang telah pensiun ini, Pak Broto menikmati sisa usianya dengan melakukan usaha perkebunan yang dimilikinya di sebuah daerah di Jawa Tengah. Pak Broto menghabiskan waktunya dengan kegiatan bisnis perkebunan teh di daerah Tawangmangu dekat Solo. Dengan kegiatan barunya ini, Pak Broto lebih banyak menghabiskan waktunya bersama istrinya di perkebunannya. Mereka memiliki sebuah kebun teh yang cukup luas di sana. Dan di perkebunan mereka itu juga berdiri sebuah villa yang cukup megah. Aku sering diajak beliau ke sana dahulu saat beliau masih aktif di pemerintahan. Siska tinggal dengan suaminya di daerah Kemang. Sedangkan putri keduanya, Shinta, menempati rumah yang aku tinggali ini bersama suaminya, Andri. Shinta belum memiliki anak, karena mereka menikah baru 6 bulan yang lalu. Neng Shinta dan suaminya, Andri, sama-sama bekerja di perusahaan swasta yang berlainan. Jadi pasangan suami istri ini selalu berangkat pagi dan pulang malam harinya bersama-sama. Karena hal demikian, rumah megah yang mereka tempati praktis dipercayakan padaku selama mereka bekerja di siang hari dan berada di bawah pengawasanku selama malam hari. Tugasku selain membersihkan rumah adalah menjaga keamanan rumah beserta isinya. Aku telah dipercaya Pak Broto untuk menjaga rumahnya ini berikut kedua putri dan menantunya itu. Jadi secara otomatis aku pun harus menjaga majikanku. Shinta usianya baru 23 tahun. Dahulu aku sempat melihat mereka berdua lahir. Jadi kedua putri mereka sudah tidak asing lagi bagiku. Dan mereka pun berdua telah menganggap aku dan istriku sebagai bagian dari keluarga ini. Shinta adalah potret wanita masa kini yang cukup cantik dan memiliki kulit yang putih bersih. Ia juga mempunyai rambut sebahu. Dan menurut pendapatku, wajah Shinta tidak beda jauh dari artis-artis sinetron yang sering aku lihat di televisi. Sebagai pembantu dan merangkap sebagai penjaga rumah, setiap malam aku wajib memeriksa seluruh keadaan rumah. Aku harus memastikan pintu dan jendela terkunci dengan aman dan kondisi keamanan rumah harus aman dan terkendali. Soalnya zaman sekarang, lagi banyak teroris. Salah-salah, nanti rumah majikanku bisa dijadikan sasaran pemboman. Kan bisa gawat, bisa-bisa aku kehilangan pekerjaan. Saat memeriksa kondisi rumah, kadang-kadang aku melewati kamar majikanku, Shinta dan suaminya. Siang itu, aku mengakali jendela kamar Neng Shinta, agar aku dapat melihat dan memperhatikan tingkah laku kedua pasangan itu. Malam itu, seperti saat yang kuperkirakan, mereka mulai melakukan aktivitas mantap-mantap. Suara rintihan Neng Shinta sangat keras terdengar seperti suara kucing betina yang sedang digauli jantannya.
Aku sangat penasaran karena suara yang terdengar dari luar kamar sangat menggairahkan bagi telinga tuaku. Aku segera keluar dari kamarku yang terletak di pojok belakang. Dengan langkah pelan ku dekati kamar mereka dan mengambil posisi dekat jendela, di mana sengaja ku buat celah pada kain hordennya. Keadaan di luar kamar yang gelap sangat membantuku dalam menuntaskan tugas pengintaianku. Kudekatkan wajahku ke kaca dan melihat ke dalam kamar yang terang dari celah yang kubuat. Apa yang kulihat benar-benar membuat jantungku berdebar dan gairahku meningkat. Aku melihat kedua tubuh polos anak majikanku dan menantunya sedang mantap-mantap di atas kasur yang empuk. Tubuh putih mulus Neng Shinta saat itu sedang menggelepar-gelepar saat lidah suaminya menyusuri setiap jengkal kulitnya. Sungguh pemandangan yang kontras. Seluruh tubuh Neng Shinta yang putih mulus tanpa cacat sangat kontras dengan warna hitam rambut yang memenuhi gundukan goa surgawinya yang lebat. Ya, hanya daerah itulah yang tampak hitam di tubuh Neng Shinta. Aku sangat jelas dapat melihat betapa goa surgawi Neng Shinta sangat tembem dan munjung ke atas seperti setangkup bakpao. Namun warnanya hitam karena ditumbuhi rambut keriting yang lebat. Walau goa surgawi Neng Shinta penuh ditutupi rambut berwarna hitam, namun keduanya sama-sama enak dinikmati. Yang satu bikin meremelek kekenyangan, yang satunya lagi bikin meremelek karena ketagihan. Tak lama kemudian, aku melihat kedua tubuh manusia yang polos itu saling berdempetan menyatu. Tubuh putih mulus Neng Shinta saat itu kepayahan menahan bobot suaminya dan gairah nafsunya. Kedua kaki Neng Shinta yang jenjang dan putih itu berada di atas bahu suaminya, sedangkan tangan suaminya sedang memainkan dua gumpalan boba Neng Shinta dengan kasar. Kulihat mumper Neng Shinta bergoyang dan berputar setiap kali tongkat sakti suaminya menghunjam goa surgawi itu. Kedua tubuh polos itu saling berkutat dengan penuh semangat walau belum membanjiri tubuh mereka. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba posisi menjadi terbalik. Kini tubuh Neng Shinta yang polos sudah berada di atas tubuh suaminya. Ia bergerak liar seperti seorang joki wanita yang sedang memacu kuda. Kedua bukit kembar itu berguncang-guncang seiring dengan gerakan maju mundurnya Neng Shinta. Kedua tangan Neng Shinta bertumpu di atas dada suaminya. Sebagai laki-laki yang normal, birahiku merasa terpancing saat itu. Namun apalah dayaku yang hanya seorang pembantu di keluarga ini. Aku yang sudah sangat rangsang segera meremas batang kemaluanku sendiri dan melakukan senam 5 jari sambil mengintip. Neng Shinta menggerakkan bumpernya yang bulat dan mulus maju mundur. Rambutnya sudah acak-acakan karena gerakannya yang liar. Neng Shinta terhentak-hentak dan gerakannya semakin liar dan beberapa saat kemudian tubuhnya ambruk di atas dada suaminya. Neng Shinta tampak engos-engosan menelungkup di atas tubuh suaminya. Dia sudah mencapai puncak kenikmatannya. Namun, rupanya suaminya belum sampai pada puncak. Hal ini ku ketahui karena setelah menggulingkan tubuh polos Neng Shinta, Mas Andri suaminya segera bangun dan menuntun tubuh polos istrinya ke dalam posisi menungging di sisi tempat tidurnya. Kedua kaki Neng Shinta menjuntai ke lantai, dan badannya bertumpu di atas kasur. Bumpernya yang indah semakin kelihatan jelas dari tempatku mengintip, karena posisinya persis membelakangiku. Aku melihat betapa gundukan goa sorgawi Neng Shinta begitu indah saat menungging dalam posisi seperti itu. Mas Andri segera menempatkan diri di belakang bumper Neng Shinta dan kembali memasukkan tongkat saktinya, lalu mulai memompanya maju mundur. Entah sudah berapa lama Mas Andri memompa goa sorgawinya, Neng Shinta, yang jelas saat itu kulihat. Mas Andri semakin cepat memompa goa surgawi Neng Shinta, menghunjamkan tongkat saktinya dengan semangat 45 dengan suara napasnya yang semakin memburu. Tubuh Mas Andri meliuk-liuk semakin cepat dan tak lama terdengar. Suara Mas Andri sedikit menggeram dan berkata, "Aku keluar saya Aang." Mas Andri diam sejenak sambil memaju mundurkan tongkatnya perlahan, menikmati puncak kenikmatannya. Hingga akhirnya Mas Andri ambruk dan menindih tubuh Neng Shinta dan langsung menarik dan menggulingkannya ke atas ranjang dengan nafas yang ngos-ngosan. Keduanya terdiam dengan peluh keringat di sekujur tubuhnya. Tak lama dari itu, aku pun sama. Aku juga sudah meraih puncak kenikmatan walau hanya menggunakan 5 jari tanganku. Baru kali ini aku memperhatikan kehalusan dan mulusnya tubuh majikanku ini. Esok paginya seperti biasanya, aku bangun dan beres-beres. Pagi itu aku menghidangkan makanan kesukaan majikanku itu di meja makan. Tidak lama kemudian mereka keluar kamar beriringan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke kantor. Namun aku melihat wajah majikan putri terlihat sedikit kusut dan tampak agak layu. Mereka duduk di meja makan dan memulai sarapan. Tiba-tiba aku dipanggilnya. Suaminya bilang padaku,
bahwa ia akan tugas keluar kota mungkin selama 2 minggu karena ada masalah di kantornya. Suaminya mewanti-wanti padaku untuk menjaga rumah dan istrinya dengan baik dan ekstra. Dengan patuh aku sanggupi permintaan suaminya itu. Dan sejak saat itu pun aku semakin bertambah tugas dengan memastikan keadaan majikan putri itu. Beberapa hari ini, aku jadi kehilangan kesempatan untuk melihat aktivitas kamar majikan putri itu. Aku jadi susah tidur, karena biasanya, setiap hari, aku selalu melihat aktivitas di kamar itu sebelum aku tertidur. Memang aku akui di usiaku yang tidak muda lagi ini, libidoku sering timbul. Namun kepada siapa aku akan menyalurkannya? Sedangkan istriku berada di Sumatera bersama anakku. Nah, untuk memenuhi hasrat libidoku, aku terpaksa mengintip majikanku itu di kamarnya. Hari pun berlalu, suami Neng Shinta masih belum pulang. Malam itu, saat melewati kamar Neng Shinta, sekilas kulihat Neng Shinta masih belum tidur dan hanya berbaring miring di atas ranjang sambil memeluk guling dan sedikit menggigit-gigit kuku jarinya yang lentik. Kaki kiri Neng Shinta yang putih mulus itu terangkat karena memeluk guling. Otomatis, bongkahan bumper itu terlihat indah dari balik jendela tempat aku berdiri. Neng Shinta mengenakan baju tidur satin tipis yang lembut berwarna biru muda, yang hanya menutupi tubuhnya sebatas paha. Tampaknya ia sedang galau karena suaminya sedang tidak ada. Ia menjadi kelihatan sangat gelisah di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba Neng Shinta bergerak merubah posisi tidurnya menjadi terlentang. Dek, jantungku langsung berdegup kencang. Aku pun mulai mendekatkan wajahku ke jendela, supaya bisa lebih luas pandangannya. Aku memperhatikan Neng Shinta yang selalu menggeser-geserkan guling di ranjangnya yang luas itu ke arah goa sorgawinya. Sehingga, baju tidurnya pun terangkat dan menyebabkan semua area perut ke bawah terlihat olehku. Tampak indah bongkahan bumper Neng Shinta yang segar terawat. Tak lama Neng Shinta bergerak lagi membuka kedua kakinya lebar-lebar. Lalu melemparkan guling ke samping kiri sambil mendeci pelan. Neng Shinta terdiam dalam posisi terlentang dengan kedua kakinya terbuka. Sumpah demi apa? Ini adalah sungguh pemandangan yang sangat indah. Neng Shinta adalah sebuah mahakarya Tuhan yang sangat sempurna. Bagaimana tidak? Terpampang jelas gundukan goa surgawi yang berembut, dan hanya kain segitiga yang tipis dan berendah. Ditambah lagi kain segitiga itu pun sudah tak sempurna posisinya karena tergesek-gesek oleh guling tadi. Sekarang posisi kain segitiga itu hanya menutup sebagian mulut goa surgawi Neng Shinta, sehingga aku pun bisa melihat sedikit kilauan basah dari lubang mulut goa surgawi Neng Shinta. Jantung aku pun makin berdebar dan mulai berkeringat. Aku tahu saat itu Neng Shinta ingin kehangatan. Apalagi hawa dingin AC di kamarnya membuatnya tampak kehausan. Tak lama kemudian, kulihat tangan Neng Shinta pun mulai bergerak turun ke area bawah. Tangannya mulai meraba-raba bagian goa surgawi dari luar kain segitiga tidurnya yang tipis. Neng Shinta semakin membukakan pahanya yang mulus. Tak terasa adik kecilku yang berada di balik sarung ini sudah mengeras, bagaikan batu. Nafasku terasa berat dan ingin segera tahu apa yang hendak dilakukan Neng Shinta. Saat sedang asyik-asyiknya memperhatikan tingkah laku anak majikanku itu, aku dikejutkan oleh suara benda terjatuh dan ada bunyi kerasak-kresek. Aku yang saat itu berada dalam kegelapan dapat dengan leluasa mengintai ke arah datangnya suara itu. Oh, alangkah kagetnya aku. Aku melihat ada 3 orang yang mengendap-endap akan masuk ke rumah ini. Mereka telah berhasil melompati pagar dan sedang berjalan ke arah rumah. Sebagai bekas tentara yang telah banyak pengalaman di medan perang, aku memang mempersiapkan segala kemungkinan untuk menjaga keamanan rumah ini. Aku sudah menempatkan senjata tajam sebagai antisipasi darurat kayak gini. Aku menyimpan sebuah samurai di dekat sumur. Aku mengambilnya lalu menuju arah ketiga orang itu dengan mengendap dan senyap layaknya seperti di film-film aksen Hollywood. Setelah dekat, aku membacokkan samuraiku itu kepada para penjahat itu sambutan yang terukur dan tepat. Mereka meringis kesakitan dan minta ampun padaku. Dan mereka pun lari dengan membawa luka-luka dari sabetan samuraiku. Keributan itu otomatis membuat Neng Shinta terbangun dan keluar rumah menemuiku. Aku menerangkan kejadian yang sesungguhnya dengan lengkap. Ia pun akhirnya berterima kasih dan minta aku untuk melaporkan masalah itu polsek setempat untuk menjaga hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari. Tanpa disadari karena kepanikan itu, Neng Shinta tak sadar kalau dia hanya memakai baju tidur yang sangat tipis sehingga aku bisa melihat semua tubuhnya yang sudah tak memakai daleman itu. Lalu dia membalikan badannya masuk ke rumah. Aku terpaku melihat lenggok gemulai tubuh yang menjauh dan menghilang ke balik pintu rumah.
Aku pun pergi ke kantor polisi yang tidak jauh dari rumah dengan berjalan kaki. Sekitar 10 menit kemudian, aku sampai di kantor polisi. Dan setelah memberikan laporan secukupnya, aku pun berpamitan pulang ke rumah dan disambut majikanku Neng Shinta, yang saat itu masih mengenakan baju transparan kayak tadi. Neng Shinta amat mengkhawatirkan keadaanku malam itu. Ia pun telah sempat menelepon suami dan kedua orang tuanya. Dan aku pun lalu ditelepon suami dan kedua orang tua Shinta agar bisa menjaga Shinta dengan lebih hati-hati. Sempat aku lihat wajah kecemasan di rona muka Neng Shinta malam itu. Wajahnya yang putih bersih itu terlihat takjub dan khawatir. Namun dengan lambat aku terangkan kepadanya supaya jangan cemas yang berlebihan seperti itu. Dan dia pun mengangguk faham dan sedikit mulai tenang. Malam itu pun lalu kami tidak tidur dan hanya mengobrol saja di ruang tamu rumah besar itu. Neng Shinta kelihatan sedikit lebih tenang, walau masih syak atas kejadian itu. Dan aku pun tak sampai hati meninggalkannya sendirian di ruang tamu malam itu. Aku menemaninya dan sesekali mataku yang nakal mencuri pandang ke arah sekujur tubuhnya yang terbalut baju tidur tipis saat itu. Mata nakalku sering mencuri pandang memperhatikan gundukan bukit kembar di dadanya yang sekal dan berukuran 34 bit. Yang teramat sangat menggodaku. Aku tahu nomor itu karena saat mencuci dan menjemurnya, aku sempat melihatnya dengan seksama jenis dan wangi celana dalam Neng Shinta. Neng, ini sudah malam. Neng Shinta tidur aja dulu, biar Mamang yang jaga di sini. Kuanjurkan Neng Shinta agar segera tidur, karena waktu sudah hampir pukul 2 pagi. Ah, enggak Meng, Shinta masih takut dengan kejadian tadi. Mamang mau kan jagain Shinta di kamar. Pinta Neng Shinta, dengan wajah yang masih nampak pucat. Jantung berdegup seperti dikagetkan oleh petir. Tapi aku tetap jaga imen karena takut dianggap lancang juga. Wah, Mamang gak berani lancang Neng. Aku menolaknya karena gak enak harus masuk kamar majikanku ini. Gak apa-apa kok Meng, soalnya aku takut sendirian, katanya memelas. Aku jadi tidak tega melihatnya. Entah kenapa malam itu pun aku diajaknya ke kamarnya untuk sekedar berbincang-bincang. Katanya dia masih takut dan trauma. Jika saja ada suaminya, ia mungkin tidak akan mengizinkan aku ke kamarnya. Dengan sedikit berdebar saat aku mengikuti Neng Shinta masuk ke kamarnya, lalu aku duduk di kursi yang ada di kamar Neng Shinta sambil aku merogoh handphoneku dan membuka aplikasi TokTok untuk membunuh kebosanan. Namun saat itu, niat isengku tiba-tiba muncul saat kulirik tubuh Neng Shinta yang sintal dan mulus itu terbaring indah di tempat tidurnya. Aku urungkan niat aku menonton goyang pargoy di TokTok, dan aku pun memasukkan kembali handphoneku dalam saku jaketku. Dengan sedikit kurang aja, aku mulai berusaha mempengaruhi jiwa dan mental putri majikanku itu dengan cerita-cerita seram tentang perampokan dan horor. Sebagai wanita yang hanya seorang diri malam itu, tentunya ia merasa takut dan amat membutuhkan bantuanku. Neng Shinta tidak jadi tidur dan semakin merasa ketakutan. Ia memintaku menemaninya duduk di atas tempat tidurnya. Dan inilah saatnya insting kelelakianku bermain. Dengan tambahan cerita seram akhirnya dengan tanpa paksaan. Neng Shinta aku raih, dan ku peluk malam itu di kamarnya. Ia yang menganggapku sebagai orang tuanya. Hanya manda saja saat tubuhnya ku dekap di atas tempat tidurnya. Aku yang sudah banyak makan asam garam sebagai laki-laki, tidak terlalu sulit untuk menundukkannya dengan terus menceritakan hal-hal seram. Tanganku mulai mengelus lengan Neng Shinta. Aku tahu Neng Shinta sudah mulai tunduk dan takluk padaku. Hal ini ku ketahui dari berdirinya bulu-bulu lembut di lengannya saat kuraba. Napas Neng Shinta pun mulai memburu. Aku memberanikan diri mencium leher bagian belakang telinga Neng Shinta. Tubuhnya mulai sedikit bergetar atas ciuman dan hembusan hangat nafasku di wilayah peka tubuhnya yang mulus itu. Aku tahu saat itu, Neng Shinta sedang membutuhkan belayan laki-laki. Namun Neng Shinta memang wanita dan seorang istri yang baik. Ia tidak begitu saja larut akan alunan gairah yang aku pancarkan saat itu. Ia berusaha menolakku dan melepaskan pelukanku. Namun malam itu apalah dah seorang wanita seperti Neng Shinta, bila dibandingkan dengan aku yang bekas prajurit dan memiliki pengalaman yang lumayan di saat perang dulu. Aku tak mau mangsa yang sudah di depan mata terlepas begitu saja. Aku harus menuntaskannya, karena kalau tidak, maka habislah riwayatku. Aku harus mampu menundukkannya. Tanganku semakin berani mengelusnya. Kali ini tanganku mengelus perutnya tepat di atas gua surgawinya. Mulutku yang sedang menciumi bagian belakang telinganya semakin liar bergerak turun ke lehernya.
Bulu kuduknya telah berdiri semua. Tubuhnya semakin menggelinjang dan akhirnya ambruk tak berdaya. Bersambung.